Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, pada kali ini KAP mencoba membahas tentang makna spiritual. Pada umumnya di masyarakat, stigma memahami spiritual menurut KAP keliru. Spiritual dipahami sebagai sesuatu yang irasional. Spiritual dipahami yang mungkin uka-uka. Spiritual dipahami sebagai dunia praktisi tertentu. Padahal menurut pandangan KAP, bahwa makna spiritual baik dalam Kamus Bahasa Indonesia maupun sering dijabarkan oleh beberapa pakar bahwa spiritual asal kata dari spirit, spiritus, roh atau rohani. Tapi barangkali KAP akan menguraikan spiritual dari sisi sebuah kesadaran diri. Spiritual adalah sebuah perjalanan ke dalam diri. Dimulai dari sebuah kesadaran diri, sebuah ingin mencari sebuah ketenangan batin, ingin mencari keseimbangan hidup. Artinya bahwa salah satu tujuan dari spiritualitas adalah bagaimana kita mencari ketenangan batin. Karena ketenangan batin, ketenangan hati itu tidak bisa dicari di luar. Kita harus memahami diri kita. Kenalilah dirimu, maka akan kenal Tuhan. Itulah entry point dari spiritual. Artinya mengenal dirinya, yang puncaknya mengenal Tuhan. Dari kesadaran diri, seseorang akan melakukan sebuah upaya atau riyadhah di dalam tradisi Islam, melakukan latihan, yaitu sebuah perjalanan spiritual. Seseorang yang setelah memiliki sebuah kesadaran diri ingin mencari ketenangan hati, itu melakukan sebuah perjalanan spiritual. Di dalam ajaran Islam, barangkali perjalanan spiritual itu lebih kepada sufistik ya, atau ajaran tasawuf. Di dalam ajaran tasawuf ada torekoh, ada beberapa torekot, ada kumpulan majelis zikir yang dipimpin oleh seorang mursyid. Jadi melakukan sebuah perjalanan spiritual, metodenya barangkali macam-macam ya. Salah satu tadi adalah ajaran tasawuf ya, sufistik, melalui torekot, melalui berzikir, yang tujuannya adalah setelah memiliki sebuah kesadaran diri, berupaya selalu membersihkan hati, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya salah satunya dengan berzikir secara istiqomah, dengan berpuasa, dengan sholat malam. Intinya bahwa spiritual itu perjalanan ke dalam diri, seperti tadi yang kamu sampaikan ya. Sufistik kalau di Islam atau ajaran tasawuf. Seorang yang melakukan perjalanan spiritual
di dalam ajaran tasawuf disebutnya seorang salik. Dan manakala sudah mencapai sebuah puncak dari perjalanan spiritual tersebut, disebut seorang sufi. Artinya benar-benar sudah memahami esensi dari perjalanan spiritual itu sendiri, seorang sufi. Kembali lagi kepada pembahasan awal, di sini Kap ingin mencoba bagaimana memberikan satu pandangan bahwa marilah kita jangan memahami spiritual dalam arti sempit, ya. Bahwa spiritual adalah perjalanan ke dalam diri. Spiritual adalah perjalanan rohani. Spiritual adalah pembersihan hati. Spiritual adalah mencari ketenangan batin, menjernihkan pikiran. Puncak dari sebuah pencapaian spiritual atau kesadaran spiritual, dari kesadaran diri melakukan perjalanan spiritual sehingga puncaknya mencapai sebuah kesadaran spiritual. Barangkali dalam ajaran tasawuf sering kita mengenal namanya ma'rifatullah, mengenal dirinya dan mengenal Tuhan. Seseorang yang sudah mencapai sebuah kesadaran spiritual, seorang sufi, akan memiliki pemikiran yang jernih, akan memiliki sebuah pandangan jauh ke depan, visioner atau waskita, akan bersikap bijak, akan rasional. Jadi kuncinya adalah orang yang sudah mencapai kesadaran spiritual, maka berpikirnya akan semakin rasional gitu. Itu bukan sebaliknya. Jadi kalau ada orang mengklaim atau mengatakan dirinya ada seorang pejalan spiritual, tetapi berbicaranya itu irasional, berbicaranya tidak bisa dinalar, menurut Kap itu belum mencapai sebuah kesadaran spiritual. Mungkin masih dalam perjalanan, terjebak di persimpangan, di ilusi halusinasi. Karena orang yang sudah mencapai sebuah kesadaran spiritual itu akan bisa memilah mana yang bisa disampaikan untuk publik, mana yang memang itu sebuah pengalaman spiritual dirinya yang memang bukan untuk publik, mana yang harus bisa dinalar untuk umum, sehingga apa yang disampaikan, kata-katanya itu bisa diterima oleh halayak umum, berpikirnya lebih jernih, lebih bijak, lebih rasional, lebih logis. Jadi itu bukan sebaliknya. Jadi kuncinya orang yang sudah mencapai sebuah kesadaran spiritual pasti akan berpikirnya lebih rasional, berbicaranya lebih logis. Karena apa yang disampaikan itu adalah berdasarkan perenungan dari hati yang bersih, pemikiran jernih, nilai-nilai hikmah, nilai-nilai kearifan. Makanya seorang pejalan spiritual juga dikatakan seorang arif billah itu. Seorang yang sudah mencapai kesadaran spiritual disebut seorang arif billah atau seorang sufi. Di dalam melakukan sebuah perjalanan spiritual, satu kunci adalah nikmati proses perjalanannya, abaikan target pencapaiannya. Artinya di sini adalah tidak mengharapkan atau target mendapatkan ilmu tertentu, bukan. Perjalanan spiritual itu mencari sebuah ketenangan batin, pembersihan hati. Jadi menikmati perjalanannya, abaikan target pencapaiannya. Artinya di dalam ajaran tasawuf disebut adalah mardotilah, mencari ridha Allah, jalan ridha Allah. Dalam melakukan perjalanan spiritual, orang yang sudah hatinya bersih, selalu berzikir secara istiqomah, barangkali juga melakukan puasa sunnah, sholat malam, perenungan, kontemplasi malam hari, otomatis hati dan pikirannya akan bersih. Sehingga dengan kebersihan hati, rasanya akan semakin peka, intuisinya akan semakin tajam. Disitulah seseorang yang melakukan perjalanan spiritual akan mendapatkan bonus atau maunah, diberikan keistimewaan, kelebihan dari Allah. Mungkin kelebihannya itu bonusnya
maunahnya itu mungkin ketajaman intuisi, bisa mendapatkan bisa memprediksi sesuatu. Barangkali juga ada seseorang yang mendapatkan bonus maunahnya itu bisa mengobati seseorang tanpa belajar. Tetapi kembali lagi, di dalam perjalanan spiritual, bonus-bonus tersebut adalah bukan tujuan, tetapi adalah bonus, hadiah, karena kebersihan hatinya, karena kejernihan pikirannya, sehingga apa? Intuisinya akan semakin tajam. Ilmu dari langit akan masuk, yaitu maunah. Barangkali kalau makomnya waliullah adalah karomah, orang-orang soleh adalah maunah. Kembali lagi bahwa bonus-bonus tadi, bonus-bonus dari hasil melakukan sebuah perjalanan spiritual, riyadhah, bertasawuf, bertorekot di dalam Islam, itu bukan tujuan, tetapi hadiah, bonus, maunah dari Allah, karunia dari Allah. Tujuannya adalah mardotillah, mencari ridho Allah, mencari ketenangan batin, mencari ketenangan jiwa melalui pembersihan hati dengan berzikir secara istiqomah, dengan tafakur pada Allah. Kembali lagi, Kap sampaikan, mari kita memahami spiritual jangan secara sempit, bahwa spiritual tidak ada kaitannya dengan profesi seseorang. Spiritual tidak ada kaitannya dengan dunia supranatural. Spiritual adalah sebuah kesadaran diri. Spiritual adalah sebuah perjalanan rohani. Spiritual adalah perjalanan ke dalam diri. Spiritual adalah mencoba mengenal dirinya, maka akan kenal Tuhannya. Spiritual adalah hakikat seorang manusia, ruhnya. Jadi manusia itu adalah spiritual. Hakikat dari hidup dan kehidupan manusia adalah spiritual, ruhani. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa saya seorang spiritual tetapi berbicaranya aneh-aneh yang tidak bisa diterima oleh halayak umum, itu bukan seorang pejalan spiritual sejati, bukan seorang sufi, bukan seorang salik, bukan seorang arif billah. Barangkali masih dalam perjalanan, masih di persimpangan jalan, sudah terjebak pada jebakan ilusi dan halusinasi. Karena seorang yang sudah mencapai sebuah kesadaran spiritual, pasti tutur katanya akan lebih bijak, lebih rasional berpikirnya, berbicaranya akan lebih logis dan bisa diterima oleh halayak umum. Dan tentunya apa yang dikatakan tuh membuat orang nyaman, tenang, membuat orang itu merasa terayomi, membuat orang lain itu merasa adem, mendapat pencerahan. Barangkali itu yang dapat Kap sampaikan. Insya Allah kita sambung lagi ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.